Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang dimana pelanggaran tersebut dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksa bagi yang bersangkutan. Pengertian dari pemidanaan, yakni adalah proses yang dimana seseorang atau kelompok dinyatakan bersalah atas suatu tindakan pidana atau pelanggaran hukum dan yang dikenakan hukuman oleh sistem peradilan, yang dimana ini melibatkan proses pengadilan di mana bukti-bukti disajikan, argumen disampaikan, dan keputusan akhir dibuat oleh hakim atau juri. Tujuan pemidanaan. Tujuan utama pemidanaan terdiri dari beberapa teori, yaitu ada teori pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, perdamaian, dan teori pelemahan. Berdasarkan teori-teori di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Pemidanaan adalah proses penjatuhan sanksi pidana oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar menghukum, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Teman-teman, kita masuk ke materi pemindanaan. Pemindanaan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pendakwa. Penyelidik dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindakan pidana. Jika bukti cukup, tersangka dapat didakwa dan diadili di pengadilan. Yang kedua ada persidangan. Persidangan dilakukan di pengadilan, di mana bukti-bukti disajikan dan argumen diatur baik oleh jaksa, penuntut maupun pengacara dari pihak terdakwa. Hakim atau juri akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen sebelum membuat keputusan. Yang ketiga itu ada vonis. Jika tersangka dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis atau hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum tersebut dapat berupa denda, hukum penjara, atau hukum lainnya sesuai dengan tindakan keparahan pelanggaran yang dilakukan. Yang keempat ada banding. Pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan dapat mengajukan banding untuk menguji keabsahan atau keadilan keputusan tersebut di pengadilan yang lebih tinggi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemidanaan, di mana tujuan dari teori pemidanaan ini adalah untuk memberikan efek jerak kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi kesalahannya. Nah, teori yang pertama yaitu ada teori absolut atau teori retributif, di mana teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Nah, pemidanaan ini diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Nah, yang kedua ada teori relatif atau deterrence, di mana teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Nah, yang ketiga ada teori gabungan. Nah, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Nah, yang kedua ada teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Nah, teori yang keempat ada teori treatment, di mana teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Nah, teori yang terakhir adalah teori perlindungan sosial atau social defense, di mana teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Grammatica. Nah, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Nah, dari teori yang saya jelaskan itu tidak lari dari ide Desrecht atau cita hukum itu sendiri. Ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Nah, teori